hasil observasi yang berjudul TikTok sebagai media hiburan. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Franklin Wangko, NIM 220811100005. Ya, kita lanjut pada latar belakang. TikTok adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dan diminati saat ini. Karena di TikTok banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapatkan, seperti hiburan, dan di TikTok juga bisa mendapatkan keuntungan dengan berjualan dan mempromosikan jualan, menjadi konten kreator, dan lain-lain. Namun, walaupun banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan di TikTok, tentu saja ada kerugian pula yang akan kita dapatkan jika kita tidak menggunakan aplikasi TikTok dengan baik dan kita tidak menjadi netizen yang smart. Ya, kita lanjut pada pengertian TikTok. Secara garis besar, aplikasi TikTok adalah aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. Aplikasi TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik yang sangat digemari oleh banyak orang, termasuk orang dewasa dan anak-anak di bawah umur. TikTok merupakan sebuah media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah video dengan durasi 15-60 detik. Biasanya video tersebut memiliki musik atau dialog. Berawal dari sebuah aplikasi untuk berbagi video, kini TikTok juga dapat digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. TikTok memberikan dampak positif untuk melatih kemampuan penggunanya dalam menciptakan konten yang kreatif, menarik, dan menghibur. Saat ini pengguna TikTok berlomba-lomba untuk menciptakan konten yang dapat menarik perhatian pengguna lain. Alasan aplikasi TikTok banyak ditonton maupun menjadi kreatornya bagi orang-orang adalah karena memudahkan dalam mengaksesnya. Di era digital yang semuanya serba praktis, menjadi salah satu hal yang diminati oleh para generasi saat ini. Selain menawarkan fitur kreatif untuk membuat video, di TikTok kita juga bisa menemukan banyak video yang sedang ramai atau viral. Sesuatu yang viral biasanya akan lebih mudah memancing perhatian banyak orang. Ada masalah-masalah di TikTok yang berkaitan dan melanggar UU ITE dan hak cipta. Yang pertama, berita bohong atau hoax. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu, maupun April Mop. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Pada pasal 45A ayat 1 UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Hak kekayaan intelektual atau HAKI. Kekayaan intelektual lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual. Adalah jenis kekayaan yang membuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. HAKI memiliki banyak jenis dan banyak negara mengakui keberadaannya. Contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Apa saja yang termasuk hak kekayaan intelektual?
hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan intelektual pertama, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, resi dagang, dan varietas tanaman. Untuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Ini adalah contoh pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang ada di TikTok untuk memperoleh keuntungan. Yang pertama, sudah membuat berita palsu atau menyebarkan berita bohong dengan membuat berita sendiri. Beritanya seperti ini. Bisa kita lihat, berita viral. Owner Erigo kembali adakan promo diskon 90% dan gratis ongkir untuk menyambut Hari Raya Imlek 2023. Nah, kedua, sudah menggunakan nama brand Erigo untuk mempromosikan jualannya. Padahal pada saat kita buka keranjang kuning untuk melihat produk yang dia jual, itu nama di tas itu bukan Erigo, tapi brand dari Pulshop. Nah, kasus yang saya lihat ini, dia yang pertama sudah melanggar undang-undang dengan memberitakan berita palsu atau hoax, dan kedua sudah menggunakan nama brand Erigo untuk memperoleh keuntungan agar orang-orang bisa percaya kemudian membeli jualannya. Tentu di sini ada banyak yang dirugikan, seperti kita sudah tertipu karena dia sudah memberikan berita hoax dengan mengatasnamakan brand Erigo. Kedua, dari brand Erigo itu sendiri sudah tentu saja dirugikan karena sudah menggunakan nama mereka agar oknum ini bisa menjual produknya kepada kita semua agar bisa laku. Ya, itu contoh kasus yang saya lihat di TikTok saat ini yang sudah melanggar undang-undang. Penyebab masalah ini timbul karena ada oknum yang melihat peluang dan coba mencari keuntungan dengan memberikan berita palsu dengan mengatasnamakan brand Erigo agar jualannya laku. Karena kita tahu bersama brand Erigo ini sudah sangat terkenal baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan oknum seperti ini seperti kurang pengetahuan atau tidak tahu sama sekali yang dia lakukan ini sudah melanggar undang-undang. Pertama, penyebaran berita bohong atau hoax, dan sudah melanggar hak dan hak cipta karena sudah menggunakan merek Erigo dalam memberikan berita bohong agar mendapatkan keuntungan agar produknya bisa laris dan agar orang percaya. Ya, untuk solusi jika kita menemukan kasus seperti ini, pada saat ada FYP seperti itu muncul di beranda TikTok kita, sebaiknya kita report akun itu, dan kalau kita sudah membaca berita itu sudah tidak masuk akal, sebaiknya kita skip aja. Tidak usah dihirauin akun atau oknum seperti itu. Jangan langsung gampang percaya dengan oknum-oknum seperti itu. Saya harap teman-teman lebih berhati-hati agar tidak mudah tertipu. Terima kasih.